Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Siti Wayuni, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia dengan nomor pokok mahasiswa 232121078. Selama 5 menit ke depan, saya akan mengulas mengenai fenomena public speaking anxiety. Selamat menyaksikan. Tahukah kalian semua bahwa pada tahun 2016 pernah ada survei di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa 29,5% warga Amerika Serikat pada saat itu menganggap public speaking ataupun berbicara di depan umum ini sebagai sesuatu yang sangat mereka takuti. Nah, angka ketakutan ini lebih tinggi daripada angka ketakutan mereka terhadap kematian. Dan ternyata penyebab dari hal tersebut salah satunya adalah kecemasan yang terjadi pada saat seseorang berbicara di depan umum. Dan fenomena ini dapat dijelaskan dalam teori-teori psikolinguistik ya gitu. Pada saat seseorang ini ataupun seorang pembicara mengalami cemas pada saat berbicara, nah proses aktivasi amigdala ini menjadi hiperaktif sehingga seringkali menyebabkan adanya respon fight or flight yang mengakibatkan detak jantung berlebih dan juga keringat yang bercucuran, terus adanya juga napas pendek yang mengganggu pada saat seseorang sedang berbicara. Peristiwa yang kedua yang terjadi pada psikologis kita ataupun yang terjadi pada organ-organ pada saat kita sedang berbicara di depan umum dan mengalami kecemasan itu adalah gangguan pada korteks prefrontal. Nah teman-teman, korteks prefrontal ini merupakan suatu area otak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kognitif dan juga pemikiran rasional, sehingga seringkali saat seseorang ataupun saat pembicara mengalami cemas pada saat berbicara, mereka akan kesulitan untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk improvisasi karena korteks prefrontalnya ini terganggu oleh kecemasan tersebut. Nah, yang kedua yang akan kita bahas selanjutnya adalah strategi kognitif yang bisa digunakan untuk mengurangi kecemasan pada saat berbicara. Yang pertama itu ada teknik reframing kognitif. Teknik reframing kognitif ataupun self-compassion ini pernah dikemukakan ataupun pernah diteliti oleh seorang dokter yang bernama Dr. Christine Neff yang menunjukkan bahwa berbicara sendiri dan afirmasi positif yang ditunjukkan kepada seseorang ini dinilai lebih efektif untuk mengurangi kecemasan pada saat seseorang sedang berbicara. Yang kedua adalah teknik latihan. Ini juga pernah dilakukan oleh seorang mantan gubernur Bapak Anies Baswedan. Siapa gitu ya teman-teman yang tidak mengetahui Bapak Anies Baswedan? Beliau ini merupakan public speaker yang sangat bagus gitu ya. Ternyata kemampuan tersebut didapatkan oleh latihan. Jadi Bapak Anies ini saat sebelum berpidato di halayak umum, beliau ini merekam sendiri pembicaraan ataupun pidatonya dan menganalisis sendiri ya teman-teman. Beliau ini menganalisis isi pidatonya sendiri, apakah maksud dan tujuan yang beliau hendak sampaikan di pidatonya tersebut sudah bisa tersampaikan dengan baik atau belum. Teman-teman, lalu selanjutnya pembahasan terakhir yang akan kita bahas adalah peran latihan dan pengalaman terhadap kemampuan seseorang dalam berbicara. Ya teman-teman, tentunya tidak ada kesuksesan, tidak ada kemenangan yang didapatkan tanpa adanya persiapan. Dale Carnegie yang pernah menulis buku Public Speaking for Success pernah mengungkapkan bahwa yang Anda butuhkan bukanlah keberanian, melainkan kendali saraf dan kepala dingin. Dan ini hanya bisa didapatkan dengan cara berlatih. Ya teman-teman, tentunya dengan kebiasaan dan latihan penguasaan diri dan berulang-ulang ini akan mampu mengendalikan saraf secara menyeluruh. Nah teman-teman, ini semua itu semata-mata hanyalah masalah kebiasaan. Jadi semakin seseorang membiasakan diri dalam berbicara di depan umum, maka akan semakin bagus juga kemampuan komunikasinya. Nah teman-teman, mungkin sekian ulasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.